zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid, ada ulama yang memperbarui pola beragama atau cara beragama. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah-khalifah yang lain juga beberapa ulama, termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara. Ini rumah tenan, diputuskan sistem bernegara. Juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural. Terus sekarang ngadepi era kulon niku ulama sing ngadepi kemajmukan. Ini rumah tenan gitu, sampean ngerti ya. Terus insyaallah sampean ngerti rumus ulama niki selamat. Terus niki kula terang. Rasulullah niku sakok sekali lomo. Soalnya nak wonten yang jaluk dikai. Sampai istilahnya walau biihda saubihi, meskipun bajunya Rasulullah 2, nak diminta orang 1 nggih napa dikasihkan. Dan begitu juga Nabi itu tidak sempat nyimpen dinar di rumah karena kalau ada orang minta itu dikasihkan. Bahkan suatu saat Nabi itu ndamel serban, nggih serban ngados ndamel Jumatan kiai. Sampai wong Bedui ditarik, "Mat, kowe sing adil, dikakei pangeran wong kowe kekasih kok aku ora kei." Ya sudah dikasihkan sahabat. Jika lomane Nabi niku loma alami, loma apa? Alami. Lah kelemane alami niku nak sing mentolo njaluk ya entuk akeh. Sing mentolo njaluk napa? Entuk akeh. Sing wikir atau njaluk ya ora tau keduman. Akhirnya sing rai-rai gedhek niku entak entuk. Arabi mek wong Islam kafir Mekah sing Islam anyaran entak entuk. Termasuk itu melahirkan tragedi. Ini kula cerita tarikh. Ben sampean toh bahwa tidak semua sunnah Nabi itu harus persis karena kadang ya direvisi. Ini ketika Islam Mekah, Islam anyaran karena melihat Nabi itu kerabat, karena sama-sama suku Quraisy. Niku ketika Nabi sudah di Medina, sing notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Niku wong kafir Mekah Islam lagi rong dino lagi saulan pun njolak-njolak kanjeng Nabi. Ono sing dikai 100 wedhus. Soale Nabi nu riyen padahal sahabat Ansor. Mereka berdarah-darah demi Nabi, nanti goni masih gak Nabi. Nabi di wedhus pirang-pirang. Niku sahabat Ansor sitok men ra dikai. Tapi nak sanak-sanak yang Mekah jaluk juga ono juga 100 ono juga Mabenal Jabalen. Iku pirang ewu. Mabenal apa? Jika sahabat-sahabat Ansor kadang ya ono sing berpikir Nabi yo menungso, tetap disikno keluarga. Disikno apa? Keluarga. Sehingga beberapa sahabat Ansor yang senior-senior merasa ada enak karena Nabi dikomentari miring, dikomentari apa? Miring. Akhirnya niki cerita, ben sampean ngerti perubahan ijtihadnya ulama. Masuk akhirnya terakhir orang tinggal kulon niat ngawur amdan, apa? Dan kulon itu muka wong sing seneng kulon pas-pas semua. Sing gedeng maksimal lah, tapi tak pikir kualat mesti. Tapi nih gue belum tenan nih, sing seneng biasa mau. Zaman rasa seneng kulon terus kemenanan berlebihan, buat jadi semuanya seneng iman. Aku sudah wong alim ngaji ya sudah gitu semoga. Nak mati zaman roy misalnya gak ngaji meneh berarti kesuai mati, maksudnya apa? Jadi semoga yang gampang. Termasuk wasiat kula mbek bojo kula apa enak mati. Pokoke ya suwe mati sebentar ora usah ngundang kiai-kiai gedhe, kiai cilik pokoke. Tak pikir ana wong apik mlebu swarga, ana wong elek ndongakno mbek nangis-nangis ngomong yo bingung dhewe mbek awake. Misale roket ndongakno nganti nangis, awake dhewe terus ditangisi nek itu. Walhasil itu melahirkan komentar miring. Karena daripada salah paham akhirnya saat Pak Ibnu Battah matur ya Rasulullah bahwa perilaku jenengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini mereka ikut perang susah-susah tapi jenengan kasihkan sama sanak-sanak Arab yang tidak ikut perang padahal mereka tompo mateng dari kaji Nabi fa'inala kaya satu terus dia pendapat tembi dia kulon bi tiang Ansor kayak kasus umumnya tiang Ansor WDW ya maksudnya malah komentar miring tapi dia ini celana ya pulau pokoknya tiang Ansor gitu nggak ngoten niku lah tiang Ansor akhirnya kajian Nabi ngambil kebijakan ya sudah orang Ansor panggil semua niku pas satu Mekah dipanggil di hadirotin tempat tertutup dipanggil Umar ikut ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh ini khusus sahabat apa itu hebatnya Rasulullah mulanya sama anut sahabat Ansor swarga benar nah orang anut neraka. Ketika Nabi pertama pidato itu,
Hei Pak, orang-orang Ansor. Kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa. Lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa katanya. Harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku ora trimo saiki wis joyo eling sana. Lali aku ora usah ngono. Berlebihan dari itu kamu ya falasudiktum. Andai kan kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim, falasudiktum. Kamu pasti saya dibenarkan. Dan saya juga membenarkan. Misalnya kamu cerita, ini Nabi marahi carane ngudat-ngudat, malah sahabat Ansor diwarai carane ngudat-ngudat. Misalnya kamu bilang, "Hei Muhammad, kowe dhisik kere diusir wong Mekah, terus tak rumah aku." "Hei Muhammad, kowe dhisik melarat, terus tak sugihno aku." "Hei sahabat Muhajirin, kowe dhisik ra di bojo, tak kei bojoku." Mang dulu itu sahabat Ansor nak bojone papat, Muhajirin kere-kere kan gak di bojo. Kowe milih bojoku tiba sedenge tak pegate pek kowe itu sanggeng. Lho pancen iki kisah nyata. Dadi Kanjeng Nabi cerita, kowe iso wae ngudat-ngudat aku dhisik melarat mbok sugihno kowe. Aku dhisik diusir mbok tampung kowe. Justru dengan perilaku sosial kamu ini kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat. Mergo ngrumat Nabi, ngrumat sahabat Muhajirin. Lah hebatem terus no. Iki hebat Kanjeng Nabi. Hebatem terus. Wong-wong Mekah iku wong-wong desa. Arabi wong desa bedul. Dadi sowan aku kepingin untuk wedhus tak kei wedhus yo mulai. Yo unta tak kei unta yo mulai. Lalu terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah." Kowe ra iso seneng, misale wong-wong mulai nggawa wedhus nggawa unta. Kowe bali nggawa aku. Aku ingin kok mulai bareng kowe. Al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku dhisik urip mbok rumat kowe. Aku bersumpah mati ya mbok rumat kowe. Terus sahabat Ansor nggih pun Kanjeng Nabi kula rido nggo mulai jenengan ora usah nggo mulai wedhus. Lha niki bebas paham ya. Kula nggo mulai jenengan ora usah nggo mulai napa? Tenang. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah, tapi diboyong Kanjeng Nabi, diboyong tiang Ansor mulai malih teng Medina. Dan secara teori politik, andikan saat itu Nabi hidup di Mekah tidak masalah karena sudah dibuka Mekah, paham ya? Sudah apa? Dibuka, sudah milik Rasulullah. Betapa hebatnya Nabi. Nganggep wedhus sepele, unta sepele. Dikekno wong-wong sing imane pas-pasan. Ternyata Kanjeng Nabi berperilaku demikian yang melahirkan salah paham. Ternyata Nabi akan memberi hadiah yang lebih besar. Ini orang Ansor dikasih dirinya. Dikasih apa? Wes wong-wong desa njaluk wedhus untuk tak kei ben mulang kepingine wedhus untuk wedhus mulang. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya wong Ansor mulai malih beto Rasulullah. Sebab itu tidak ada khilaf antara sahabat untuk memutuskan bahwa Nabi itu disarekno di Medina. Karena Nabi sempat ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbek kowe mati ya bareng. Ya sudah, akhirnya Nabi hidup di Medina. Kila itu 18 bulan dari Fathu Mekah. Ya pasnya itu kalau Fathu Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dari Fathu Mekah itu Nabi terus pulang lagi ke Budi ke Medina sampai wafat di Medina. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Sakoknya Nabi yang demikian, model alami ngeten, sebetulnya melahirkan satu kearifan. Iku wong sing imane bener, iku rasa dikai. Wis ben, nak sing biasa sedekah mbek kiai rasa mbok wales, mari kulino lama, wong latihan ikhlas malah mbok latih tomak, paham. Ben nak kelar ikhlas terus yo keben, nak ora ben saleh dhewe, kehilangan duit malah rada ganjaran, paham. Jadi Nabi ku pinter. Umpama sahabat Ansor pasiku kok dituruti, terus Nabi sering ngasih sahabat Ansor. Iku malah batal ngamali sahabat Ansor. Mergo sangka dhisik ngamali Nabi ikhlas, suwe-suwe bareng diprovokasi wong Mekah malah dadi ora napa waktu gale cah dalem kiai, buwedino mau masak. Iwak pitik enak-enak disugono tamu, padahal tamune kadang gendho-gendhone. Ngomong seneng kiai sing faktor materi dari santri-santri. Lah yo kene sing masak ra tutuk kebagian, tamu-tamu ra jelas. Bagian puluhan tahun dekne mondok ra tamu iwak pitik. Tamu arang-arang mangan iwak. Niku ge kata cah dalem sing gremeng ge kata. Lha iku nak mbok turuti yo dadi ra ikhlas. Nara pokoke ya sakit. Mboten iki seni berkiai, seni napa? Berkiai sing ana sanate. Kula niku ngrasakno tenan. Dadi kiai iki repot. Nak ora bales sing ngekeki sawane ora tahu sosial. Bales orang latih napa Kan kula nak jamali wong ya seneng ya ora seneng. Ya senenge sama manusia kek dhuwit ya seneng. Ora seneng iku dadak repot. Pemene kula ora potongan seneng sugih dadi biasa mawon. Dan itu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah Rodina. Malah kula boten ngarah napa ento king jenengan wedhus king jenengan wis entuk napa?
Ternyata betapa naifnya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus. Wong Nabi dibandingkan apa? Lah Nabi yo pinter carane provokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai, tak kei untung. Kowe mati urip mbek aku. Kowe milih endi mulai nggawa aku apa nggawa wedhus? Wah, sapa? Kowe milih nggawa jenengan ya Rasulullah. Paham? Akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuwah. Ijtihad napa? Nubuwah. Dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu sok nubuwah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuwah itu pancen Nabi tenan, kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mah enggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan jadi diterima. Tapi caranya Abu Bakar enggak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir, nak lo mau model Nabi bar, Baitul Mal bar, agar sing rai gedhek entuk akeh. Kira Sayyidina Abu Bakar menginventarisir kira-kira dicuatet, di sing perlu untuk sumbangan dicuatet, terus dikirimi ke Baitul Mal, jaluk atau ora jaluk dikirimi. Jadi Abu Bakar kamane paksa ngantor, mbok kuwi ring ngemet ra dikai, pokoke gak tercatat. Ora dikai. Nah intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem Baitul Mal, pakai inventarisir. Kalau Ruhen kere ring 1, Mustafa ring 2 misalnya. Paham ya? Madun setengah, itu harus catatan. Udah, itu disebut Diwanil Murtaziko. Buku catatan bagi rezeki. Nah, ini pakai disebut Diwanil Murtaziko. Ono catatan nih. Kere ring 1, ring 2, ring yuk, catati. Nah, ring 1 kirimannya ora duwe beras gantung mergo kelaparan, Pak. Yo detail aturannya napa detail. Yo sudah begitu. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kenapa Anda tidak seperti Rasulullah? Iya, kanjeng Nabi. Keliru wae ana hikmah, mesti diprotes wong wae dadi apik. Nek aku diprotes pukut. Malah dari Abu Bakar, gua nabiun. Dia itu nabi dibimbing langit. Kalau saya tidak nabi, kudu dibimbing rasionalitas. Dan Abu Bakar dia ini nabi dibimbing langit. Jadi gamane ora umum lah, jadi umum wae wong dene napa? Coba orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah, begitu berdarah-darah bela Rasulullah, tapi kacere radikai dan melahirkan sedikit salah paham. Itu saja salah paham yang terkendali karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikonfirmasi malah jadu mahabbatan di Rasulullah, malah tambah senang dengan Nabi. Mergo Nabi badhe awake mbek wedhus, Nabi ya pinter. Badhe awake mbek napa? Ngomong untuk wedhus mulai. Lagi untuk aku milih ndi? Wah milih jenengan ya Rasulullah. Akhire malah sapa? Lah dari Abu Bakar. Aku tak keliru ngono, orang ngarah mbok konfirmasi, mbok bacok dari Abu Bakar. Lah iku cerita. Mane kaya kula wong alim. Nah saya naik wong di ruang khusnudzon. Kowe ngalim pas-pasan pisoki lho. Nah, kula mboten nate salat qobliyah Jumat, tenang mboten nate khutbah. Enak wong alim terkenal itu enak. Orang itu punya ruang khusnudzon, punya ruang napa? Nah, kula sering lunga ora ketunan, tenang. Kowe kiai pas-pasan lunga ora ketunan Jumatan nggo guri bar napa? Kula Jumatan baca cilik-cilik wong teng khusnudzon. Kowe ada kiai anyaran, ora itikaf kok ngarep. Jumatan awal kukut tenan apa? Citra pas-pasan mawon. Sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah dengan alasan ya dia itu nabi, semuanya dibimbing oleh langit dan dijaga oleh langit. Kalau saya ndak harus saya jaga dengan rasionalitas. Sehingga manajemen era Abu Bakar caranya sakok, caranya sedekah dimanage ala Baitul Mal. Dan tidak ada sahabat yang protes, ya sudah Abu Bakar sebaiknya gitu. Dan padahal dia saat itu beliau masih pakai gelar Khalifatul Rasulillah. Ya Khalifatu pengganti Rasulullah. Bon, era Umar di istiatannya Khalifatul Rasulullah pengganti sinten? Rasulullah. Umar mikir. Pengganti Rasulullah kok keren. Sawangane padha-padha nabi. Gantine nabi rak koyo nabi ya. Paham ya? Jadi Bakar Umar udah status melepok tapi ora pati melepok, niat adab tapi tetap melepok. Jadi kok aku diundang Khalifatul Rasulillah. Sawangane gantine nabi rak mirip nabi. Undang wae ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nak gentine Nabi kemuliaan cukup diundang ketuane wong momen. Nah, dia tetap menunjuk diundang ketua. Tapi itu lebih adab, lebih berperadaban. Mergo gandingannya Khalifatul Rasul. Jadi Abu Bakar ya sopan tapi tetap ono mletene mergo gelare Khalifatul apa? Pengganti Rasulullah. Kan artinya Khalifatul Rasul kan pengganti kan kemuliaan. Umar mikir mantan preman kok Khalifatul apa? Rasulullah. Mantan Umar tahu preman tenan. Dene mau cukup diundang Amiril. Nah ini cerita-cerita kenapa Abu Bakar milih demikian. Suatu saat ketika dia di Baiat jadi khalifah, dia pidato.
Ini qatwul itu, saya tuh hafal teksnya ya. Ayuhan nas ini qatwul itu. Dia manusia, saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tu bi khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tu wa rasulullah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa rasulullah. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar wong Arab mesti guri langsung masuk. Ya Abu Bakar, tauki mana kabisek. Kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma. Mergo pertama khutbah wong muni ya Abu Bakar, kalau kamu melenceng tauki mana kabisek. Tak luruskan pakai nopo? Jadi nenek mikir, wah, Nabi dah disalahpahami wong cek khusnudan. Nah aku ya dipet pedang, mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok model alami, bar napa? Buatan sampean betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai ijtihad. Era Umar juga pakai ijtihad. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar bosan digaji apa? Negara. Lu yang modern lagi Umar. Ya sudah deh. Nah ketika Sayyidina Utsman dia ngikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ini sampai tak ceritani masalah ijtihad. Dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharoi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Dan kalau tetap istikharah sholat hajat. Buatan kalau sak ngawur-ngawure kula iki cara pangeran. Timbang khusuke sampean malah tak enak itu. Khusuk mau kepen bus warga, bayangane ngloni widadari gitu. Ya khusuk tapi mesum, paham nggih. Khusuk tapi nama mesum. Itu khusuk di sepuro pangeran pikiran bus warga. Bayangan berapa gen? Mesti ngloni napa? Widadari. Widadari niku 10. Wes ngono semua. Sewu paling ayu sing bojo ning donya. Dadi keritinge terus dirubah. Dari sapa bojo ning donya paling elek, sing elek tetep napa Terus sapa sampean sing elek dari dirubah dadi wayu mergo ning donya wis elek. Ya nek kata terus warga ora ora. Paham. Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril Mukminin dan beliau melakukan ijtihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman niku sing sampai kenapa ada istilah Mushaf Utsmani. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Nggih, ditinggal sinten? Rasulullah. Dan ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga. Sehingga Nabi dianggap memimpin sebuah negara. Itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar. Karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuah dia itu tidak Nabi. Rapat diluruskan pakai pedang. Nah Nabi yo orang memimpin negara ya alami ngoten wae. Ninggalan ketemu wong ya Rasulullah aku njuk serbanan mesti kayak iki. Mbak ape salat kadang coba keluang cek. Ya Rasul aja salat sik kula badhe konsultasi hukum. Yo konsultasi. Ngalami tenan. Baru konsultasi ini ora barbar. Sampai ngisak wae Sayyidina Umar ditutuki terus pentonge. Perkarane ora Nabi ra ngimam-ngimam, Nabi kok alami. Apa? Alami. Kalau Nabi lagi khusyuk untuk salat khusyuk. Krungu cah cilik nangis iki cepet. Ditakok ya Rasul wingi salate tenang-tenang mawon saiki kok cepet. Mau pas salat krungu cah bayi nangis, nak menomboke termasuk jamaah benang kesusu. Ngemi anake. Jadi Nabi itu ya sudah begitu. Jadi standar sholatnya melanung eno sholatnya karu-karuan, ke Nabi sholatnya ngotot niku padang ana sejarah ya, padang Nabi khusus sepet, padang boten, padang sedengan ya, memang ada standar umumnya memang tepat. Ya sudah begitu. Harus bunyi sholatnya suwi kok niki cepet. Aku ngucap nangis, nak menawa ibuke melok napa? Jamaah. Mulane ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus. Ana wong ndakok unta ning alas. Biasane nak ape asar, ape maghrib dijupuk. Bareng makmum Abu Dzar salat asar barbar masyhur. Bareng matur kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula nu telat teko gara-gara Abu Dzar. Ngimami ngasar ora barbar. Padahal kula ape njupuk unta teng alas teng hutan." Engko jenenge ngomong tenan Abu Dzar diceluk. Abu Dzar, kowe mimpin Islam ben wong seneng Islam apa ben gedeng salat? Lah sebuti kok gedeng. Lah nek salat teng kesuwen nak wong do gedeng. Mulane kiai itu terus salat cepet ku dalile hadis Abu Dzar. Lah
Tapi wong ngono ku yo lucu, salate cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis nisan cepet ya cepet kabeh. Kene apa sebabe? Mergo nek salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wiridan suwi ndonga kadang urusan dhuwit penting. Mergo nek wiridan urusan kabul kajate lho. Iku suwi-suwi labet. Paham ya? Nek salat agak urusan kabul apa? Lalu kula termasuk ulama sing ora tau wiridan. Niku ya ana alasane. Tapi ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula agar salat salam tetep langsung wangsul, santri kula tetep wiridan. Kula nggih kapan-kapan nggih wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone. Ini mboten cepet separo, paham ya? Mereka wiridan lebih meyakinkan itu tadi bisa astagfirullah kan juga sepura pangeran. Nah di sepura terus mlebu warga. Terusane terus ngeloni napa? Paham tadi. Mun Abu Dzar, kowe iku tukang mitnah. Dewe Nabi persis ini. Afat tanun anta ya Abu Dzar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang tuh bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dzar kan karo cucu diamo kan wonten napa ya? Gara-gara kowe salat suwi. Wong tukang angon-angon dhewe niat ra gelem salat. Salate kesu. Baru kok Abu Dzar salat cepet. Lah riwayat cepet ini lho sing sampai ke telinga para imam. Paham ya? Ada tarawih dikuwayang semua. Jadi cepet ya orang sanate. Akhirnya dari kalau cerita, selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar rawan, paham? Jadi kalau tak kei sanate, cepet ya orang apa? Orang sanate. Jadi saya melegitimasi secara ilmiahnya, pak. Itu matur nuwun sampean. Selama ini sampean cepet kan nuruti nafsu. Lah saya tak ilmoni ben rapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, kula cepat buatan corona kepengen cepat tapi biar mereka enjoy. Oh, sepengiran mengantil orang. Kita ya rapati ngantil kok. Raimu ke dia kepengen cepat. Paling jangan pengiran raimu ke dia kepengen apa? Buat ini ceritanya anak sanat ya. Sholat cepat itu anak apa? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari. Cepat ini juga yang diteruskan Ibnu Abbas nih, kalau cerita. Ibnu Abbas nak sholat itu cepat. Ya alasannya ini, ubadiru wasaisa setan. Aku nyelip pas wasai setan. Juga mana setan lagi toto-toto godo. Sebenarnya Ibnu Abbas itu salah. Ya ada lama sih kurang ajar. Ibnu Abbas udah tidak nak sholat cepat. Alasannya benak setan lagi toto-toto godo. Sebenarnya dia wes bar. Berarti kadung itu wes bar. Paham ya? Jadi ubadiru wasaisa setan. Jadi kamane setan lagi toto-toto siap bekerja. Dibeli berapa terus napa? Rampung. Ya, mazhab ngono ya ono. Paham.